Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agis Maulana, kelas manajemen 20E. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep investasi dengan dosen pengampu Dr. Gustian Juanda SMM. Oke, baik. Definisi investasi yaitu pengertiannya investasi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau dalam disingkat PSAK. Itu adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan. Nah, melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa. Nah, untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Nah, terus juga ada pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu adalah investasi atau penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Terus juga pengertian investasi menurut Henry Simamura tahun 2000, investasi menurut Henry ialah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi. Nah, untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan dagang. Seperti itu. Lanjut ke pengertian investasi menurut Fitzgerald tahun 1976, yaitu ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber yang dipakai untuk mengadakan modal barang pada saat sekarang ini. Barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk di masa yang akan datang. Fitzgerald juga mengungkapkan bahwa investasi yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber dan untuk dipakai mengadakan barang, dan dari modal tersebut akan dihasilkan aliran produksi baru di masa yang akan datang. Lanjut pengertian investasi menurut Sunaryah tahun 2003 ialah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Di masa ini juga banyak negara-negara tentunya yang melakukan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik maupun modal asing. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai kegiatan investasi akan mendorong pula kegiatan ekonomi suatu negara, ya, tentunya dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, dan penguatan devisa atau bahkan penambahan devisa. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut ke pengertian investasi menurut Husnan tahun 1996. Husnan menyatakan bahwa proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya. Nah, baik proyek reksadana atau proyek raksasa ya, maaf, proyek raksasa atau proyek kecil untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Seperti itu. Lanjut pengertian investasi menurut Kashmir dan Jakfar tahun 2012 ialah menyebutkan bahwasanya investasi adalah dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang dimiliki jangka waktu relatif panjang dan dalam berbagai bidang usaha tentunya, seperti penanaman modal yang ditanamkan dalam arti sempit berupa proyek tertentu baik bersifat fisik maupun non fisik. Nah, lanjut ke pengertian investasi menurut Suparmoko ya. Menurut Suparmoko tahun 1996, investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital atau kapital stok ya. Stok persediaan kapital ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin kantor, barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi. Termasuk dalam persediaan kapital adalah rumah-rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai pada tahun yang bersangkutan atau inventory ya. Jadi investasi adalah pengeluaran yang menamakan persediaan kapital. Nah, lanjut ke pengertian investasi menurut James K. Van Horn tahun 1981, yaitu menurut James kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa sekarang ini dengan tujuan menghasilkan barang di masa yang akan datang. Seperti itu. Lanjut pengertian investasi menurut Mulyadi tahun 2001 menyatakan bahwasanya Mulyadi menyatakan bahwa investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang.
Itu menurut Mulyadi. Dan lanjut ke pengertian investasi menurut Sutojo tahun 1993. Sutojo menyebutkan bahwasanya investasi adalah usaha menanamkan faktor-faktor produksi langka dalam proyek tertentu, baik yang bersifat baru sama sekali dan perluasan proyek atau pabrik yang sudah ada untuk memperoleh manfaat keuangan dan non keuangan yang layak di kemudian hari. Nah, pengertian investasi menurut Sadono Sukirno, ia menyebutkan bahwasanya investasi adalah sebagai pengeluaran atau pengembalian atau pembelanjaan atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang, modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Seperti itu. Oke. Lanjut, di sini ada 3 orang terakhir ya. Yang pertama pengertian investasi menurut Martono dan Agus Margito tahun 2022. Beliau menyatakan bahwasanya investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset atau aktiva dan harap peroleh mendapatkan di masa yang akan datang. Lanjut pengertian investasi menurut Deliarnov tahun 1995. Menurut Deliarnov, investasi merupakan pengeluaran perusahaan secara keseluruhan yang mencakup pengeluaran untuk membeli bahan baku atau material, mesin-mesin dan peralatan pabrik serta semua modal lain yang diperlukan dalam proses produksi. Pengeluaran untuk keperluan bangun kantor, bangunan tempat tinggal karyawan dan bangunan konstruksi lainnya. Juga perubahan nilai stok atau barang cadang sebagai akibat dari perubahan jumlah dan harga. Nah, pengertian investasi yang terakhir menurut Ten Delin tahun 2005. Ia menyatakan bahwasanya adalah investasi komitmen atas sejumlah dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Oke, itu mungkin ada beberapa pengertian dari sejumlah ilmuwan atau tokoh yang terkemuka. Lanjut ke dasar keputusan investasi. Adapun dasar keputusan investasi menurut Tandelin yang tadi 2005, yang pertama return. Alasan utama orang berinvestasi menurutnya ialah untuk memperoleh keuntungan. Dalam manajemen investasi, tingkat keuntungan investasi sebagai return. Nah, yang kedua risk, korelasi langsung antara pengembalian dengan resiko, yaitu semakin tinggi pengembalian semakin tinggi resiko. Oleh karena itu, investor harus menjaga tingkat resiko dengan mengembalikan atau pengembalian yang seimbang. Yang terakhir yang C, the time factor. Jangka waktu adalah hal penting dari definisi investasi. Investor dapat menanamkan modal pada jangka panjang, jangka menengah atau jangka pendek seperti itu. Lanjut ke proses investasi, yaitu proses investasi adalah suatu rangkaian aktivitas yang menghasilkan di dalam pembelian aset nyata atau surat berharga. Proses investasi yang berkisar tentang keputusan-keputusan investasi yang berhubungan untuk memaksimumkan kekayaan investor. Nah, lanjut ke tujuan investasi. Mungkin di sini ada beberapa poin, ada 4 poin terkait tujuan investasi. Yang pertama, untuk terciptanya keberlanjutan dalam investasi tersebut. Terus yang kedua, terciptanya profit yang maksimum atas keuntungan yang diharapkan. Terus yang ketiga, terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham yang dapat turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa. Seperti itu. Nah, lanjut ke langkah-langkah dalam proses investasi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bagian A, pengetahuan tentang pengembalian dan risiko investasi. Terus di bagian B, mengetahui sikap investor terhadap risiko. Di bagian C, pengetahuan dari setiap tipe surat berharga atau aset yang tersedia untuk berinvestasi atau investasi, termasuk pengembalian yang diharapkan dan risiko yang berhubungan dengan tipe aset. Bagian D, langkah-langkahnya ialah memilih beberapa surat berharga atau aset yang dapat memberi suatu pengembalian dan risiko yang dapat diterima berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dari investor tertentu. Yang bagian E, bagian terakhir, mengukur dan mengevaluasi kinerja.
Nah, lanjut, ada 4 jenis investasi. Ada 4 jenis investasi. Yang pertama cash dan tunai. Aset investasi dalam bentuk cash umumnya ditawarkan dalam bentuk tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Terus bagian yang kedua, jenisnya adalah pendapatan tetap. Pendapatan tetap bagi investornya bisa bulanan atau tahunan. Umumnya ditawarkan dalam bentuk obligasi atau surat utang dan reksadana pendapatan tetap atau saham. Nah, ini saham nih yang sering-sering kita lakukan ya, saham. Ini adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Aset saham bisa ditemui pilihannya dalam bentuk reksadana campuran, reksadana saham, dan juga saham biasa. Nah, bagian yang terakhir ada aset fisik. Jenis terakhir adalah umumnya berbentuk emas, batu permata, dan properti. Nah, itu mungkin ada beberapa jenis investasi, ada cash dan tunai, pendapatan tetap, saham, dan aset fisik. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang terakhir, ada tipe-tipe investasi. Nah, ini adalah rantai-rantai daripada investasi juga bisa disebutkan. Yang pertama ada investasi yang langsung, yang kedua ada investasi yang tidak langsung. Dari investasi tidak langsung bisa daripada investor ke perusahaan investasi dan aktiva keuangan, atau juga bisa dari investasi tidak langsung ke investor atau langsung ke aktiva keuangan, seperti itu. Nah, bagian selanjutnya di sini ada resiko investasi ya. Ada beberapa poin, 10 poin resikonya. Apa sih resiko kita dalam melakukan investasi? Ada resikonya. Ada 10 poin. Yang pertama resiko tingkat bunga, yang kedua resiko daya beli karena inflasi, yang ketiga resiko pasar, yang keempat resiko manajemen, yang kelima resiko kegagalan, yang keenam resiko likuiditas, yang ketujuh resiko penarikan, yang kedelapan resiko konversi, yang kesembilan resiko politik, yang kesembilan resiko industri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada beberapa penyampaian yang kurang pas, mohon dikoreksi oleh dosen pengampu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.